terhitungnya mengeluarkan zakat itu memang terhitungnya itu adalah sampai kepada orangnya berupa apa, gitu ya. Sampai kepada orangnya itu berupa apa gitu. Memang sampai kepada orangnya itu memang harus berupa zakat fitrah untuk makanan, harus berupa makanan pokok untuk zakat fitrah, dan harus berupa uang atau sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai barteran, sebagai mata uang ya, untuk yang selain daripada zakat fitrah gitu. Jadi zakat fitrah ini memang harus berupa makanan pokok. Dalam hal ini kalau di negeri kita harus berupa beras ya. Demikian pendapatnya Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, meskipun berbeda pendapat dengan pernyataan Imam Abu Hanifah yang membolehkan zakat fitrah itu tidak harus berupa uang, tapi boleh juga berupa mata uang, maksudnya berupa uang ya. Seperti itu. Akan tetapi sebagai kita nih bermadhab Syafi'i ini, kalau misalnya gitu kan, kita ngeluarinnya nih berupa uang nih kepada masjid atau kepada satu lembaga, nah nanti lembaga ini yang akan menyerupakan berupa beras gitu kan, biar seragaman berasnya yang bagus misalnya begitu ya, dari lembaga ini gitu. Nanti akan dibagi-bagikan kepada warga daerah tersebut, sebab nih misalnya kayak ada beberapa lembaga yang memang akan membagikannya kepada daerah-daerah yang terpencil. Sementara kalau bawa-bawa berasnya itu dari kota gitu kan, itu repot, mendingan beli berasnya itu ke tempat yang dekat dengan tempat tersebut gitu. Misalnya seperti itu ya, seperti ada korban bencana di sebuah daerah di Jawa Barat misalnya, atau ada korban bencana di daerah di Aceh misalnya, atau Padang misalnya gitu kan, ada gempa dan sebagainya gitu. Sementara kita nih mau bayar orang-orang yang di daerah tersebut itu mau bayar zakat itu, kalau misalnya berupa uang, orangnya repot nih mau bawa berasnya itu ke daerah tersebut gitu. Misalnya seperti itu gitu kan. Jadi diserupakan berupa, orang bayarnya berupa uang, kemudian nanti diserupakan berupa makanan pokok oleh lembaga atau masjid itu. Ini bagaimana kalau seperti itu? Bolehkah? Teman-teman sekalian, boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah lembaga atau masjid tersebut itu adalah yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya yang selama ini memang sudah teruji kejujurannya, teruji secara tanggung jawabnya untuk dapat melaksanakan atau menyalurkan zakat fitrah ini sesuai dengan tempatnya. Akan tetapi teman-teman saudaraku sekalian, kalau teman-teman tanya kepada saya, kalau ustazah gimana gitu, saya tidak akan ambil resiko urusan-urusan zakat ini, karena buat saya zakat fitrah ini adalah sesuatu hal yang sangat krusial, sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat penting banget gitu ya buat saya ya. Karena dalam sebuah hadis disampaikan bahwa shaum Ramadan mu'allaq fima baina sama wal ard hatta yu'addi zakatuh. Sesungguhnya puasa kita Ramadan ini pahalanya bergantung antara langit dan bumi sampai dibayarkan zakat fitrahnya. Sepenting itu teman-teman. Zakat fitrah itu sepenting itu gitu. Ini puasa kita nih sebulan nih, lapar-lapar sepanjang hari gitu kan, selama sebulan. Ini hanya akan bergantung loh di antara langit dan bumi sampai kita bisa bayar zakat fitrahnya gitu. Saya akan cerita satu kisah yang pernah disampaikan guru saya Al-Habib Umar bin Hafid dalam salah satu kajian beliau ya, tentang betapa pentingnya zakat fitrah ini gitu. Dari cerita ini saya dulu mikir gitu kan, wah nggak berani deh nih kalau mau kasih ke yayasan atau ke masjid-masjid yang ngasihnya itu berupa uang, kemudian berharap masjidnya atau lembaganya memberikannya gitu, entah kepada siapa gitu ya. Jadi seperti ini nih, Habib Umar bin Hafid pernah mengisahkan tentang ada seorang habaib yang dia adalah bukan hanya habaib yang soleh, akan tetapi juga seseorang yang mukasyif itu tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan ini bukan hal yang mustahil atau bukan hal yang jauh ya teman-teman sekalian. Banyak banget para ulama, para sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibukakan hijab-hijab yang seperti ini gitu. Bisa tahu apa-apa yang orang lain enggak tahu gitu.
bisa dikasih tahu sesuatu hal yang memang orang lain tidak melihatnya gitu. Pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya akan bercahaya. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala hatinya akan terdidik. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala hatinya akan terarah, hatinya akan mendapatkan petunjuk. Jadi dia tahu aja gitu. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Ittaqu firasatal mu'min fa innaha tandur binurillah." Ittaqu firasatal mu'min fa innaha tandur binurillah. Hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang mukmin, sebab firasat orang mukmin bisa melihat dengan cahaya Allah. Firasat orang mukmin bisa melihat dengan cahaya Allah. Nah, ini salah satu dari habaib-habaib yang besar. Saya lupa namanya nih, mohon maaf ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, satu waktu beliau bilang sama anaknya, "Nak, bayarin zakat abah, nak. Zakat fitrah abah tolong keluarin." Anaknya bilang, "Udah, bah. Zakat fitrahnya udah kita keluarin tadi." Kata abahnya, "Belum. Zakat fitrahnya belum dikeluarin sama kalian," gitu. Anak-anaknya bilang, "Udah, bah, kita udah bayarin zakat abah." Kata abahnya, "Kalau gitu bayar lagi aja. Bayar lagi aja, keluarkan kembali zakat fitrah abah," gitu kan, kepada orang yang berhak menerimanya. Akhirnya anaknya karena memang tahu abahnya adalah orang mulia, abahnya adalah seorang yang luar biasa dan juga seorang yang mukasyif seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang bisa melihat apa-apa yang nggak terlihat. Mereka pun sami'na wa ata'na, mereka keluarkan lagi beras tadi itu gitu ya, hanya 2,5 kilo kok gitu, bukan sesuatu hal yang besar dibandingkan dengan puasa Ramadan 30 hari teman-teman. Jadi anaknya kemudian keluarkan lagi dan diberikan kepada yang memang mereka benar-benar tahu bahwa itu adalah orang yang nggak mampu gitu kan, orang miskin. Nah tapi mereka nih penasaran banget nih, kok bisa sih abahnya itu kayak kekeh banget, kayak benar-benar nguatin hati mereka bahwa memang zakat fitrahnya itu belum dibayarkan gitu. Jadi akhirnya mereka cari tahu tuh sama si orang yang nerima zakatnya itu. Ternyata teman-teman, orang yang menerima zakatnya itu adalah bukan orang muslim. Dia memang orang nggak mampu, tapi bukan orang muslim gitu kan. Mereka pun kemudian sesudah cari tahu, mereka cari tahu bahwa orang itu ternyata memang bukan orang Islam gitu kan, mereka pulang dan mereka ngasih kabar kepada bapaknya, dibilang, "Maafkan kami, abah, ternyata memang yang pertama itu zakatnya itu jatuhnya kepada orang miskin, akan tetapi bukan orang muslim, dia non muslim, sehingga kan tidak jatuh zakat teman-teman, jatuhnya sedekah aja gitu." Jatuhnya sedekah, bukan berarti nggak dapat pahala, akan tapi nggak cukup sebagai zakat fitrah gitu. Nah kemudian mereka bilang, "Kami zakatnya sekarang udah keluarkan, kita udah pastikan penerima zakatmu itu adalah orang yang memang berhak untuk menerima zakatnya dan cukup zakatnya sebagai zakat fitrah." Akhirnya anak-anaknya tersebut itu kemudian bertanya, "Dari mana abah bisa tahu gitu bahwa ternyata zakat fitrahnya itu penerimanya bukan orang yang berhak?" Abahnya bilang, "Nak, karena abah masih ngelihat pahala puasa abah masih bergantung antara langit dan bumi. Jadi puasanya nih masih belum keangkat nih. Yang bisa ngangkat pahala puasa kita itu adalah zakat fitrah kita gitu." Subhanallah. Kan kita memang harus benar-benar mastiin nih kalau zakat fitrah itu memang diberikan kepada yang berhak menerimanya dan juga dengan bahan makanan pokok gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, maaf teman-teman, kadang-kadang nih ya kita tahu lah ya, walaupun misalnya kayak oknum lah, anggaplah oknum lembaga, oknum masjid gitu kan, itu numpukin zakat atau bahkan mungkin tidak diberikan kepada, atau tidak semuanya diberikan kepada yang berhak atau apa, kita nggak tahu gitu. Saya sih mau buat aman-aman, udah deh jauh lebih aman gitu, kita bagiin sendiri aja gitu urusan zakat fitrah kita itu gitu kan, kita berikan sendiri. Atau ya memang kalau memang ada di daerah sekitar kita ada masjid atau ada orang, ada ustadz atau siapa yang memang kita tahu dia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut ke rumah-rumah orang, seperti di kampung kami tuh di Indramayu sana itu
Itu memang setiap malam lebaran itu orang akan ngumpulin zakatnya di masjid gitu, memang sudah berupa beras dan dibagi di apa namanya kumpulkannya juga memang pada malam Idul Fitri, dan juga orang-orang yang berhak menerimanya itu memang udah ada catatan-catatannya, akan diserahkan atau mereka akan ambil gitu di masjid-masjid tersebut. Itu memang mereka sudah punya data-datanya gitu ya. Jadi ini jauh lebih aman gitu. Itu satu. Kemudian teman-teman sedikit sekalian, hal penting lain dari zakat fitrah yang juga Imam Ghazali atau Imam Syafi'i, mohon maaf ya, para imam kita berpendapat bahwasanya zakat fitrah itu harus dibayarkan di tempat muzakali, di tempat muzaki, di tempat orang yang bayar zakat fitrah. Jadi di tempat orang yang bayar zakat fitrah. Gitu. Kalau kamu malam lebaran, hitungannya malam lebaran ya. Kalau kamu malam lebaran itu adanya di kampung, kamu bayar zakat fitrahnya itu harus di kampung itu. Jadi zakat fitrah itu jangan kamu remehkan dengan kamu ya udah transfer aja deh lewat lembaga apa gitu kan, penyalur zakat fitrah gitu. Lah, lembaganya nyalurinnya di mana gitu. Zakat fitrah itu harus ada, dibayarkan di tempat kamu bermalam lebaran ada di mana gitu. Jadi nggak boleh dipindah-pindahin, itu zakat fitrah ya. Dan khusus zakat fitrah. Kalau zakat yang lain, zakat mal itu boleh ditransferin antar benua, antar provinsi, antar negara tuh nggak apa-apa. Kalau zakat mal gitu, itu misalnya gitu ya, ada satu negara yang orangnya kaya-kaya gitu kan, susah nih mau nyari orang-orang miskin di daerah tersebut gitu. Saya pernah tuh berada di sebuah daerah yang mayoritasnya kaya raya semua gitu kan, mayoritasnya kaya-kaya semua gitu. Sampai saya tanya kepada mereka, yaitu waktu itu lagi ada di Oman ya, tepatnya di Salalah. Saya tanya sama mereka gitu, saya bilang nih kayaknya orang mampu-mampu semua ya kalau zakat fitrah, kalau zakat gitu, saya bilang zakat harta itu diberikannya kepada siapa gitu. Mereka bilang ya kami akan kirimkan ke negara-negara lain yang membutuhkan, Ustazah. Seperti itu. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau zakat fitrah itu harus diserahkan kepada orang yang memerlukan atau kepada orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut itu ya, dengan syarat Islam, dengan syarat orang fakir atau orang miskin gitu kan, dan juga bukan dari kalangan dzurriyyah, dari kalangan habaib gitu yang menerima zakat fitrah ya. Itu yang seperti itu teman-teman saya sekalian, dan itu harus diserahkannya pada malam lebaran di tempat di mana kamu sedang bermalam lebaran di sana. Begitu ya. Jadi itu harus jadi catatan-catatannya. Jadi kalau dibilangin boleh nggak tuh Ustazah? Boleh aja sih diserahkan kepada masjid atau kepada lembaga, tapi itu tadi ya, kamu harus bisa memastikan. Nah, kalau kamu nggak bisa memastikan bahwa lembaga tersebut akan menyerahkannya berupa beras gitu kan, jauh lebih aman kamu memang serahkan aja berupa beras langsung kepada yang berhak menerimanya, atau yang dikumpulkan di masjid-masjid yang selama ini sudah berjalan di banyak-banyak daerah kan seperti itu gitu ya. Jadi memang berupa beras, yang berasnya itu bahkan nggak dibuka dari tempatnya, udah langsung diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya di kampung tersebut, atau orang-orang yang berhak menerimanya juga akan datang ke masjid tersebut untuk mengambilnya. Seperti itu.